Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Triyogo dari kelas PA semester 6. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul punishment dengan mata kuliah pengelolaan kelas dan dosen pengampu Dr. Muhammad Shodiq MPDI. Yang selanjutnya, punishment tersendiri mempunyai 4 poin, yaitu yang pertama pengertian punishment, yang kedua bentuk-bentuk punishment, yang ketiga penerapan punishment, yang keempat tujuan punishment. Di sini saya tidak akan menjelaskan semua karena pada video selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya, dan saya akan menjelaskan tentang poin C, yaitu penerapan punishment. Penerapan punishment. Punishment atau sebuah hukuman biasanya terjadi tanpa disadari di dalam prinsip dasar modifikasi perilaku. Bahkan dalam penerapannya, punishment ini sering digunakan dengan berbagai alasan untuk hal-hal yang bertujuan untuk sebuah kebaikan. Tapi sayangnya punishment ini bisa juga mengurangi dari yang namanya sebuah perilaku dengan secepat mungkin. Bahkan untuk penggunaannya sendiri memang perlu dilakukan berbagai prosedur, dan tentunya hal tersebut bisa sangat tergantung pada berbagai pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan, dan melihat dari sisi hukum, kepraktisan, dan juga moral serta etika yang dilakukan. Penerapan punishment dalam modifikasi perilaku bisa dikatakan sebagai sebuah prosedur yang memang harus diikuti. Cara atau langkah destruktif ini memang dapat dikaitkan dengan berbagai permasalahan perilaku dan juga berbagai fungsi adaptasi yang terjadi di beberapa lingkungan sekitar kita. Dalam penerapannya sendiri bisa dikaitkan dalam sebuah modifikasi perilaku, diantaranya 1. Dapat dijadikan jalan keluar atau malah menghindari perilaku. Punishment umumnya memang ditujukan agar seseorang dapat jera dengan kesalahan yang sudah dilakukannya. Namun di sisi lain, ada juga yang menggunakan punishment ini sebagai jalan keluar atau adanya sebuah penghindaran dengan dilakukannya punishment ini, sehingga orang tersebut bisa memanfaatkan hukuman yang diberikannya menjadi sebuah efek positif akan perubahan sebuah perilaku. Yang kedua yaitu penyalahgunaan punishment. Pada beberapa kasus, ada juga seorang yang memang diberikan punishment dan merasa perlu mengubah sikap atau perilakunya. Namun di sisi lain, ada juga beberapa penggunaan di dalam bentuk sebuah perilaku yang malah semakin menguatkan dan menggunakan adanya hukum tersebut ke dalam hal penyalahgunaan yang mana terlalu berlebihan di dalam memberikan punishment tersebut. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan apa yang seharusnya dilakukan. Yang ketiga yaitu belum keefektifan dalam pemberian hukuman. Di dalam punishment kita bisa melihat seberapa efektif sebuah hukuman diberikan agar bisa merubah perilaku seseorang, di mana orang-orang tersebut juga terkadang belum dirasa begitu jera untuk diberikan hukuman atas ganjaran hal-hal yang dilakukannya. Sehingga dalam hal ini kita memang harus bisa melihat apakah berbagai punishment yang diberikan sudah dirasa cukup jera untuk menjerat orang tersebut. Jika memang dirasa masih belum efektif, bisa dilakukan berbagai perbandingan dengan perubahan punishment yang bisa saja dilakukan. Pada punishment tersendiri, ada ayat yang berkaitan dengan punishment, yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 110 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu tsumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahima, yang artinya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat di atas menerangkan bahwa Allah akan mengampuni kesalahan seseorang apabila ia memohon ampun kepadanya, meskipun dosanya lebih besar dari gunung dan bumi, karena Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Oleh sebab itu, para pendidik hendaknya juga memperlakukan anak dengan penuh kasih sayang,
dan kelembutan, walaupun anak itu sudah melakukan kesalahan. Jika harus memberikan hukuman, itu pun jangan sampai menyakiti hati anak. Hendaknya hukuman diberikan dengan serta bimbingan, cinta, dan kasih sayang antara pendidik dan anak didik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.